Aku nggak tahu itu entah karena bayangan, entah karena apa, tapi aku nampak sosok yang waktu kecil aku nampak tuh. Habis hidup tuh ternyata tangan aku dagingnya sendiri. Jadi nggak ada siapa-siapa, dan aku pas lihat tuh cuman aku sendiri di ruangan tuh. Nenek sama ibu aku tuh udah nggak ada di situ. Ini kisah kami, bukan tentang mereka. Halo teman-teman, jadi balik lagi sama aku di sini sama Winnie. kali ini aku dengan Winnie bakal bahas tentang yang gak gaib sih, lebih tepatnya kayak dialamin beberapa hari yang lalu. Jadi kebetulan kali penasaran. Jadi sebelum masuk ke ceritanya, mungkin aku dengan Kak Winnie punya pengalaman yang sama. Jadi kakak duluan aja. Oke, jadi dulu tuh aku sekitaran mungkin kelas berapa SD. Nah, itu tuh jadi rumah atu aku dari ibu aku. Nah, dia itu tuh apa ya? Maksudnya tuh rumah kaltek, dan itu kan rumah lama. Dan rumah itu lumayan besar gitu loh. Tipe-tipe rumah lama-lama gitu lah. Jadi kejadiannya malam sih sebenarnya. Jadi pas malam itu, denangnya dulu deh. Jadi rumah nenek aku tuh pas kita masuk tuh dia punya, saking besar mungkin dia punya ruang tamu tuh bisa untuk 2 set sofa. Kalau ke sebelah kanan itu tuh lorong. Jadi lorong tuh ada 3 kamar sama 1 kamar mandi. Jadi Berarti mau ke kamar mandi tuh ngeliat ke lorong tuh dulu? Iya, lihat ke lorong tuh. Terus tapi kejadiannya tuh di bagian depannya itu tuh ruang TV. Nah, jadi di ruang TV itu kan kita masuk nih ke ruang TV. Di samping ruang TV itu ada kulkas, terus sampingnya tuh sofa. Jadi dekat kulkas itu rumah nenek aku tuh punya kaca jendela tuh yang lumayan besar. Terus kalau misalnya mati pun lampu tetap nampak bayangan, karena dari ujung jalan sana tuh ada yang listrik yang lumayan lumayan besar lah gitu lampunya. Jadi waktu tuh malam tuh aku langsung pergi ke nonton TV kan, paling jam 8 deh. Belum tengah malam banget. Belum tengah malam. Dan rumah nenek aku tuh selalu rame rata-rata. Dan di hari itu rame juga? Rame, selalu rame. Karena anaknya tuh ada 9 gitu sekitaran itu. Nah jadi kayak sepupu aku apa segala macem gitu kan. Terus udah kayak gitu, yang aku ingat pokoknya bundaku tuh tante aku ya. Jadi bundaku tuh duduknya samping aku gitu loh. Dia duduk samping aku kayak gini kan. Nenek aku sama ibu aku lagi makan tapi duduknya di lesehan di bawah. Kami berdua duduk di sofa. Aku datengin bunda aku tuh, aku bilang, Bun, aku kan dipanggil Mbak Winnie kan. Terus aku bilang gini, Bun, Mbak Winnie ganti ya filmnya, katanya gitu kan. Bunda aku cuma diam aja kan. Terus aku nggak mikir tuh, oh ya udahlah biasa aja gitu kan. Tiba-tiba screen lampu mati dong. Terus aku dari depan bilangin gini, pada matiin dong ini, pada matiin ini gitu kan. Terus aku nampak bunda aku lewat. Aku nggak mikirin tuh ada nenek aku sama ibu aku yang lagi makan. Just yang di pikiran aku, oh yang penting ada bunda aku nih samping aku kayak gitu kan. Bunda aku lewat lah, dia lewat. Pas dekat kulkas, aku nampak. Jadi aku bilang gini, aku tahan bundaku, aku pengen gini kan, gitu, pengen gini. Bun, ini bunda kan, aku bilang gitu. Dia cuma lihat gini aja. Yaudah, aku mikir kan, oh ya udah, berarti bunda aku dong ada. Terus udah kayak gitu, ternyata pas berapa menit lah, gitu kan, habis hidup tuh, ternyata tangan aku dagingnya sendiri. Jadi nggak ada siapa-siapa, dan aku pas lihat tuh cuman aku sendiri di ruangan tuh. Nenek sama ibu aku tuh udah nggak ada di situ. Aku bingung, udahlah kan, aku tanya sama sepupu aku bilang, Bil, nenek sama bude mana? Aku bilangin gitu. Di kamar mbak dari tadi, katanya gitu kan. Oke, gitu kan. Terus udah gitu, aku tanya lagi, Bil, bunda kemana? Bilang kan,
lah kan bunda dari tadi pergi mbak, katanya. Mikir kan, gimana nih ya, bilang mati lah aku bilang gitu kan. Untung nggak serangan jantung tuh. Terus habis itu udah kayak gitu kan, oh ya udahlah, aku bingung kan, yang aku pegang siapa, dan aku baru sadar kalau misalnya ternyata waktu aku di ruangan tuh semua tuh hening gitu loh, dan nggak ada suara nenek aku, nggak ada suara ibu aku yang jelas di situ tuh lagi makan. Bentar. Sebelum hari itu, maksudnya pada saat itu sebelumnya pernah nggak terjadi kayak gitu? Enggak. Tapi kalau ibu aku kayak anak-anak dari nenek aku tuh pernah. Terus udah gitu besok paginya aku ceritain ke nenek aku ceritain. Ya nenek aku bilang, bunda-bunda aku pun bilang sebenarnya itu tuh ada. Tapi dia tuh udah lama banget nggak nunjukin katanya. Dan dia tuh kayak berupa perempuan. Aku nggak tahu lah kayak mana. Itu pengalaman pertama kali atau gimana? Pas sebelumnya nggak pernah ngalamin. Itu yang pertama. Terus yang kedua masih di rumah nenek aku itu juga. Nah, jadi kami tuh habis main, ya kan? Kursi itu posisinya tuh memang di ujung pintu kan. Aku tidur itu di dekat paling pojok. Aku, adik aku yang perempuan, ibu aku, sama adik aku yang laki-laki tidur. Terus aku nggak tahu sekitar jam berapa, kejadiannya selalu mati lampu. Pada saat mati lampu? Iya, mati lampu. Ya udah dong, kita bangun tidur biasa aja gitu kan. Kenapa kita bisa nampak bayangan? Karena kan dulu masih jendelanya tuh, gordennya tuh bukan gorden kayak sekarang gitu. Bukan yang tebal, masih merawang gitu. Iya, masih merawang. Nah, aluran listrik rumah nenek aku beda dengan yang di depan. Nah, jadi udah kayak gitu kan, aku yang kebangun. Oh ya, udah gitu kan, gosok-gosok mata dong gitu kan. Nggak tahu lah jam berapa ini kan. Entah kenapa aku noleh ke arah pintu. Terus aku langsung gini loh, kayak mana sih, dia langsung kaget kan. Terus kayak kita nengok bayangan, nggak tahu nih gitu kan. Aku tengok ini terus kan, aku gini-gini kan mata aku kan. Apa sih itu? Tuh aku baru ngeh kalau di situ tuh, wah mau cerita aja merinding. Di situ tuh ada ininya gitu loh. Aku takut dong, namanya masih SD. Aku masih SD, aku masih FDA juga. Terus udah kayak gitu kan, aku bingung kan. Ya udahlah, akhirnya aku nutup pakai bantal kan, kayak gini pakai bantal. Terus udah gitu, entah kenapa aku nengok lagi gitu loh. Ternyata dia tuh gimana ya, dia tuh dorong kursi tapi dia ngikutin gitu sampai ke tempat aku. Terus aku langsung gini, aku merinding seriusan. Terus kayak mana ya, dia tuh tiba-tiba, aku langsung gini kan. Untung aku tuh nggak nengok tuh langsung kayak gini loh, kayak gitu. Jadi aku tuh cuma nengok tuh kayak gini loh, batas ininya aja. Tapi aku ngehnya tuh karena ada ininya gitu. Udah gitu, aku bingung dong. Aku panggil dong ibu aku kan, ibu aku segala macam kan. Gak ada yang nyaut sedikit pun. Dia masih diri di depan aku. Gimana caranya aku ngeraba-ngeraba. Terus udah kayak gitu, aku pindah ke dekat adik apa yang perempuan. Aku pindah. Terus habis itu dia tetap ngikutin. Aku pindah lagi paling ujung dekat adik aku yang cowok. Ngikutin juga. Akhirnya terakhir kali aku pindah tengah-tengah, habis itu udah nggak ada lagi dia. Tapi anehnya, aku yang bangun waktu itu pertama kali pagi gitu kan. Kursi itu di tengah. Seharusnya kan malamnya di mana? Seharusnya kan di pintu. Kan di pintu posisi awal. Posisi awal di pintu. Ini di tengah gitu. So, wah, mati lah gue bilang. Salah gua apa ya? Kayak gitu. Itu yang di rumah nenek aku. Jadi pernah nggak sih terpikir kayak nggak ada berinteraksi gitu, jadi kayak dia tuh diem tapi ya dia gimana ya, kayak dia cuma mantau aja. Kayak mantau tapi nggak ganggu gitu. Aku cerita sedikit ya, sumpah persis sekali kayak gitu. Jadi aku nih waktu masih kecil, belum TK lagi, tapi entah suges atau gimana nggak, tapi emang beneran aku beneran masih ingat kali aku kayak mana terjadi gitu. Jadi gini, aku kan tidur di kamar depan. Jadi karena aku punya adik satu, terus kakak sepupu aku ada waktu itu tinggal bareng, jadi kami itu bertiga dalam kamar. Nah, tempat tidur itu ada yang tingkat kan, nah aku yang di tingkat. Jadi pasnya kayak jendela gini kan, aku tidur di tingkat atas. Jadi pas aku kebangun, kesentak jendela, ini kan jendela nih, terus kayak kebuka gitu gordennya, tapi pas kayak segitiga bawah gitu doang. Di situ tuh pas aku bangun, entah gimana, aku nggak tahu juga nih beneran atau enggak, cuman itu yang terlihat. Dia tuh nampakin muka di jendela gitu. Ngerti gak sih, kayak
gini ya, tapi memang ada itunya di atasnya gitu, tapi kayak gini gitu. Mukanya kayak mana waktu itu? Ih, bukannya gimana ya? Ya, terus matanya tuh gini gitu, ngerti gak sih, kayak diem gitu. Aku udah turun ke bawah, naik lagi gitu kan. Berarti kan turun dari apa? Dari tangga tuh. Tangga tuh. Terus baru mastiin kan, kayak nengok bentar gitu, kayak itu kayak masih ada kepalanya di situ kan. Terus naik lagi. Gorden itu nggak mungkin kebuka segitiga aja kalau nggak ada yang nahan kan. Dari situ aja udah nggak logis gitu. Terus kayak kok bisa kebuka sih bagian itu? Orang kan bisa terbang kena angin. Ini bagian itu aja gitu aja gitu. Ibaratnya kayak udah terbuka gitu, tapi itu bagian kepala dia aja kayak gitu. Nengok nggak? Maksudnya tuh langsung natap atau gimana? Enggak, kan dari samping kan gini, turun. Nampak nih, naik lagi, karena nampak tuh naik lagi, nengok dari samping. Jadi kayak, aduh, masih ada lagi, aduh, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, itu sih paling serem. Terus yang waktu ketindihan, aku ketiduran. Pulang kayak, Pas kapan nih? kemarin, pokoknya entar Rabu entah Kamis kemarin. Baru beberapa, Baru. Jadi aku ketiduran, terus lagi ngapain? Lagi chattingan. Nah terus ketiduran tuh sampai megang handphone tuh kayak keleng-keleng gitu, terus kesentak bangun, ngerasa kayak capek, bukan capek, kayak gimana ya, kayak aku tuh butuh nafas gitu, aku ngerasa kayak nggak luas gitu, terus kayak bukan pengen teriak, kayak ngerasa aku udah teriak, kok nggak ada yang dengerin gitu, udah teriak kenceng-kenceng, kayak aku ngerasa di luar tuh ada nenek, ada paman aku, ada adik-adik sepupu gitu. Aku ngerasa kayak kok orang ini nggak denger gitu, ngerasa rumah tuh ramai tapi kok nggak denger aku teriak gitu, sampai kayak tolong aku gitu lah. Tapi pas karena aku tidur terus kayak bantal guling tuh beginiin ke atas, kayak mau narik itu susah gitu, kayak gitu. Pas udah kebuka dikit sebelah bagian sebelah kiri ini, kayak nampak sosok gitu di atas tuh, kayak gelap gitu. Kayak anjir apa tuh gitu, ya Allah tolonglah, aku masih ngutuk-ngutuk tuh, belum bisa ngucap lagi nih, nggak teringat ngucap, kayak ngutuk-ngutuk, apa tuh anjing gitu, ngapa mau di atas gitu, ngerti gak sih? Ngerti. Kayak aku nih udah sesak gitu, ngapain di atas? Terus karena baru kayak ngucap astagfirullahaladzim itu kayak susah, salah kayak gitu, kayak iya Allah tolonglah gitu. Terus akhirnya terlancar sama aku, udah beberapa kali ngucap astagfirullah, udah. Habis itu ngadep kiri, nampak kaki, kaki, literally kaki cuy. Tapi cuma kaki aja nih? Iya, gini, kan aku di sudut nih, kayak di sudut sini, tidur gitu kan. Nampak kaki, ini kan tembok gitu, itu kan siapa gitu, ngerti gak sih, kayak nggak logis kan? apa, di atas nggak ada gitu, cuma kakinya doang gitu. Sumpah serem kali woy, merinding, di kamar tuh sendiri. Kok serem kali dia? Itu baru beberapa hari lalu. Terus kejadian aneh di sini kan nggak ada mati lampu. Boleh nggak apa kan dia mau cerita di sini? Ya, Jadi di mana, di ruangan ini? nggak di ruangan ini, maksudnya di tempat ini. Jadi waktu pertama kali aku kesini atau kapan tuh ya, beberapa hari gitu lah. Aku mau ke toilet, cuman kan belum dibersihin nih toiletnya. Jadi pas ke belakang situ harusnya. Nah pas ke belakang situ tuh aku nggak tahu itu entah karena bayangan, entah karena apa, tapi aku nampak sosok yang waktu kecil aku nampak tuh, ngerti? Dia tuh kayak gitu juga, kayak aduh karena ada kilat, pas kali ada kilat itu terlihat jelas kayak sore malam atau gimana? malam, makanya balik lagi minta temanin Kak Ola, tapi lewat chat Kak temanin ke belakang lagi gitu kan, karena memang data Siro udah dah. Dan Anissa lagi ngomong tuh kejadian kayak gitu terulang-ulang gitu, ngerti gak sih kalian, kayak waktu aku SMA kejadian itu juga nampaknya. Dan orangnya, maksudnya makhluk yang sama juga? Atau beda-beda? Nggak tahu deh, karena waktu SMA tuh aku nggak langsung teriak gitu, nggak mau ngeliatin jelas gitu. Ini kan kelihatan jelas karena ada kilat gitu. Iya. Jedar gitu, jadi kayak aduh serem kali. Terus aku balik lagi ke ruangan yang bisa ngumpul. Di situ chat Kak Ola, Kak boleh temanin nggak ke toilet, sumpah takut gitu kan. Mungkin karena Kak Ola ini udah ngerti dengan aku kayak gimana, terus ya udah temanin, terus ditanya kenapa. Jadi dia kayak ada nampak Kak, tapi nggak tahu lah bener apa enggak. Temani ya bentar, ya udah akhirnya selesai, kelar kan dari situ. Terus kayak udahlah nggak mau dipikirin gitu kan, anggap aja itu kayak mungkin dia mau ngasih tahu kalau dia ada gitu kan. Kayak kita kan orang baru di sini.
Nah terus Kamis atau Jumat pokoknya setelah aku kejadian ketindihan, besok harinya kan kesini tuh. Jadi kami duduk gitu kan, yang lainnya pada sibuk nih main game bagus segala macam. Nah aku sendiri kayak bukan ngadep ke belakang sih, kayak tiba-tiba kayak ngadep ke gitu langsung kayak zep masuk ke kamar, yang bukan kamar apa sih, gudang ya kita bilangnya, masuk ke gudang gitu. 2 kali gitu, kayak pulang gitu. Lalu lalang terus kayak aduh takut kali gitu. Nyapa kali. Kadang kan ada nggak sih misalnya di sini tuh kayak pada denger gitu kalau misalnya tuh kayak apalagi kita tuh kayak orang baru gitu kan. Terus kayak apa namanya kayak dia tuh kayak apa ya kayak nyapa gitu. Aku nggak tahu ya, aku kayak pernah baca gitu. Kadang dia tuh nunjukin juga karena energi segala macem gitu loh. Tapi aku nggak terlalu tahu kali. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kira-kira kayak begitulah yang kita alamin. Mungkin kalian tahu gitu kenapa kami ngalamin hal seperti itu gitu. Mungkin kalian tahu ada jawabannya. Jadi kalian bisa komen di bawah. Begitu loh. Serem juga. Sampai ketemu di next video ini. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.